Sejak tahun 1950-an, sampah plastik yang dihasilkan di dunia berjumlah lebih dari 9 miliar ton sampah plastik. Di mana pada tahun 2015, hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang untuk pembuatan produk plastik lagi. Kemudian 12%-nya digunakan untuk insinerasi atau teknologi pengolahan sampah yang bertujuan untuk memperoleh energi listrik pada pembangkit listrik tenaga sampah. Sedangkan sisanya yaitu 79% berada di tempat pembuangan sampah dan di lingkungan lain seperti di sungai atau di lautan. Karena banyaknya sampah plastik tersebut, pada awal tahun 2000-an seorang profesor kimia di India yang bernama Rajagopalan Vasudevan berhasil membuat inovasi untuk menggunakan sampah plastik sebagai bahan campuran aspal jalan. Dalam proses pengolahannya, tidak banyak membutuhkan mesin berteknologi tinggi dan prosesnya ini sangat sederhana. Sampah-sampah plastik yang sudah disortir, kemudian dikumpulkan dan dikirim ke pabrik pengolahan. Selanjutnya, sampah plastik tersebut dihancurkan dengan shredding mesin sampai menjadi butiran-butiran kecil yang disebut dengan pelet yang berukuran 2 mm sampai 4 mm. Setelah itu, pelet tersebut dicampurkan ke bebatuan agregat lalu dipanaskan hingga suhu 170 sampai 280 derajat Celcius pada alat yang bernama hot mix plant. Di dalam hot mix plant ini, pelet plastik menjadi leleh dan lelehan pelet tersebut kemudian menjadi lapisan tipis yang menyelimuti bebatuan agregat. Kemudian aspal panas ditambahkan di atas bebatuan agregat lalu dicampur menjadi satu, di mana aspal panas tersebut membantu untuk memadatkan bebatuan agregat. Dan selanjutnya campuran tersebut dikirim ke lokasi pembangunan jalan untuk proses pengaspalan jalan di India. Penggunaan sampah plastik tersebut menggantikan 10-15% penggunaan aspal sehingga dapat menghemat biaya dari pengaspalan jalan. Penambahan plastik ke lapisan jalan juga terbukti dapat memperlambat kerusakan dan meminimalkan pembentukan lubang. Kandungan plastik juga meningkatkan kelenturan permukaan jalan. Dan setelah 10 tahun, jalan dari sampah plastik yang dibuat oleh profesor dari India tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mengalami kerusakan atau berlubang. Sejak tahun 2000-an, di beberapa daerah di India, jalan raya yang dibangun dari sampah plastik ini panjangnya sudah mencapai sekitar 2.500 km. Menurut perhitungan profesor dari India tersebut, dengan menggunakan sampah plastik untuk membuat jalan, dapat mengurangi 3 ton karbon dioksida untuk setiap kilometer jalan. Serta dalam segi ekonomi, dengan penggunaan plastik, dapat menghemat sekitar $670 atau setara dengan 9,7 juta rupiah per kilometer jalan. Penggunaan teknologi sampah untuk membuat jalan di India tersebut membuat ilmuwan serta insinyur di beberapa negara juga mengembangkan proyek serupa. Salah satu negara yang mengembangkan proyek pembangunan jalan dari sampah adalah Cina. Cina berhasil membuat jalan sepanjang 122 km yang membentang antara Lintong dan Xi'an di Provinsi Shaanxi di Cina Tengah pada tahun 2015 yang lalu. Proyek pembangunan jalan sepanjang 122 km yang dibangun Cina tersebut menggunakan sampah konstruksi sebanyak 5.000 ton. Penggunaan sampah konstruksi untuk jalan sepanjang 122 km tersebut terbukti kuat dan tahan lama. Kedepannya, proyek pembangunan jalan menggunakan sampah konstruksi di Cina ini akan mulai dikerjakan dalam skala yang lebih besar. Dan sejak jalan sepanjang 122 km itu dibuka untuk umum, hingga saat ini belum ada kecelakaan yang terjadi akibat jalan raya dari sampah konstruksi tersebut. Selain India dan Cina, Amerika Serikat juga sudah menggunakan teknologi pembangunan jalan dari sampah plastik. Salah satu daerah di Amerika yang membangun jalan raya dari sampah plastik adalah di salah satu jalan di Los Angeles, California. Konstruksi jalan dari sampah plastik ini dikerjakan oleh perusahaan yang bernama Neo yang berlokasi di California. Sebelum dibangun jalan dari sampah plastik, jalan di Los Angeles ini sering mengalami kerusakan yang bernama routing. Routing merupakan kerusakan pada jalan raya berupa penurunan memanjang pada jalan akibat beban dari kendaraan. Jalan di Los Angeles tersebut
sering dilalui oleh kendaraan besar seperti bis yang memiliki beban sebesar 53 ton dan tiap harinya sebanyak lebih dari 600 bis melalui jalan tersebut. Namun setelah jalan di Los Angeles ini direnovasi dan dibangun jalan dari sampah plastik, jalan tersebut tidak mengalami kerusakan rutin lagi. Menurut pendiri perusahaan NIO, jalan dari sampah plastik yang dibangunnya tersebut dapat bertahan hingga 30-45 tahun, yang mana jumlah tersebut 3 kali lebih lama dibandingkan dengan jalan yang dibangun dari aspal konvensional. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada bulan Juni tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menandatangani MOU dengan India untuk transfer teknologi dan penggunaan hak paten atas teknologi sampah ini. Penggunaan aspal dengan campuran hasil daur ulang sampah plastik juga terdapat di beberapa ruas jalan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PUPR, Indonesia membutuhkan 2,5 ton sampah plastik untuk jalan sepanjang 1 km dengan lebar 7 meter. Sedangkan untuk jalan dengan beban lalu lintas berat, dibutuhkan 2 lapisan plastik, sehingga kebutuhannya ini bisa mencapai 5 ton sampah plastik. Pengembangan teknologi penggunaan sampah plastik juga dikembangkan oleh 3 perusahaan dari Belanda. Perusahaan dari Belanda tersebut menyumbangkan keahlian dan pengalamannya untuk membuat jalan yang dinamakan plastic road. Plastic road ini merupakan jalan yang dibuat dari bahan dasar plastik daur ulang, namun memiliki konsep prefabrikasi modular yang dipasang dengan cara dirakit. Plastic road ini memiliki beberapa kelebihan, yakni ringan dan 3 kali lebih tahan lama dibanding pembangunan jalan dengan cara tradisional. Dan meskipun ringan, plastic road ini dapat menahan beban berat dari berbagai macam jenis kendaraan, serta dapat bertahan dalam kondisi cuaca yang ekstrim sekalipun. Selain itu, penggunaan plastic road juga 70% lebih cepat daripada pengaspalan secara konvensional. Pada plastic road ini, memiliki bagian ruang kosong di dalamnya. Ruang kosong tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk tempat kabel, pipa, serta untuk menyimpan genangan air dari hujan. Nantinya genangan air hujan di dalam ruang kosong tersebut akan meresap ke bawah plastic road menuju ke lapisan tanah di bawahnya. Berbeda dengan jalan aspal dari sampah plastik yang dibangun di India atau di tempat lainnya, plastic road ini sama sekali tidak menggunakan aspal. Bahan yang digunakan plastic road ini hampir seluruhnya terdiri dari plastik daur ulang dengan hanya lapisan agregat yang sangat tipis di bagian atasnya. Untuk setiap 1 meter plastic road, menggunakan lebih dari 25 kg sampah plastik, yang mana dapat mengurangi emisi karbon hingga 52% dibanding cara konvensional. Untuk saat ini, Belanda memiliki 2 jalan dari plastic road yang digunakan untuk jalur sepeda. 2 jalan tersebut merupakan proyek yang masih dalam tahap pengembangan, dan ketika selesai nanti, plastic road ini akan dipasarkan secara global.